Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk acara Karom pada hari ini mulai. Pertama kepada yang terhormat Bapak Dr. Kintoko, Sarjana Farmasi Magister Sains Apoteker, selaku pemateri Karom pada malam hari ini dan selaku dosen Universitas Ahmad Dahlan. Kepada yang kami hormati Bapak Dwi Kuswantoro, Sarjana Ekonomi Magister Ekonomi selaku Ketua DPW Partai Umat. Kepada yang kami hormati Bapak Muhammad Dahlan, Sarjana Sosial selaku Polri. Dan Bapak Ibu semua pengurus dan anggota Partai Umat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat bergabung bersama untuk mengikuti Karom dengan keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada para sahabat umat yang telah bersedia meluangkan waktu untuk bergabung pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Hira selaku moderator akan membacakan susunan acara Karom pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah Tadarus Al-Quran oleh Ustadz Muhammad Dahlan, Sarjana Sosial. Yang ketiga adalah pengantar diskusi oleh Bapak Dwi Kuswantoro, Sarjana Ekonomi, Magister Ekonomi. Yang keempat adalah pemaparan materi Karom oleh Dr. Kitoko, Sarjana Farmasi, Magister Sains Apoteker. Yang kelima tanya jawab, dan yang keenam penutup. Baiklah, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak untuk acara kedua yaitu Tadarus Al-Quran oleh Ustadz Muhammad Dahlan, Sarjana Sosial. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang kami hormati Kang Dwi selaku Ketua DPW Partai Umat DIY. Yang kami hormati Kang Argo selaku Sekjen Partai Umat DIY. Yang kami hormati Kang Habibi Asidiki selaku Ketua DPD Partai Umat Bantul. Wabil khusus kepada Ustadz Kintoko yang kami hormati pula. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita awali tadarus pada Karom yang ke-26 ini. Surat Ali Imran ayat ke-85. Wahid isnain salasa. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك
جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان هلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون
يصدون عن سبيل الله ومن آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون Sadaqallahul azim. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Muhammad Dahlan, Sarjana Sosial, atas
kesediaannya untuk memimpin Tadarus. Semoga mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya yaitu pengantar diskusi oleh Bapak Dwi Kuswantoro, Sarjana Ekonomi, Magister Ekonomi. Waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, suara saya bisa didengar dengan baik, Mbak Fira? Bisa. Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Dr. Gintoko dan juga Mbak Hira selaku sahabat semua yang hadir pada malam hari ini, Karom yang ke-26. Alhamdulillah, saya kira tentu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa bersama-sama ngaji bareng gitu terkait dengan hal yang mungkin sering kita dengar tetapi jarang kita mengkaji, yaitu tentang kesehatan yang nanti Pak Dr. Gintoko saya kira ahli untuk membahas itu. Beliau adalah doktor farmasi, beliau juga concern ya di dalam pengobatan herbal. Mungkin saya juga pernah ke rumah Pak Dokter dulu. Saya sama Saslihan dulu pernah ke rumah malam-malam. Sama Mas Ridwan. Nah, alhamdulillah saya kira terima kasih atas kehadirannya. Jadi tema kita adalah kedaulatan kesehatan ini, apakah penjajahan di kesehatan ini adalah ilusi atau fakta? Ini saya kira pertanyaan yang menarik untuk nanti kita kaji. Saya coba-coba buka-buka beberapa pemberitaan, tulisan tentang kesehatan itu memang kalau kita lihat hari ini 90% ya bahan baku obat kita itu bahan baku produksi farmasi kita ini impor gitu. Bahkan e-katalog ya yang notabene itu adalah pengadaan dari negara melalui sistem elektronik pengadaan barang jasa itu 80%, 88% adalah dari impor. Gitu. Artinya kalau melihat angka itu tentu kita sangat miris ya. Negara kita kaya, negara kita punya potensi. Kalau saya ingat simbah-simbah bapak saya dulu ngajari obat itu ya nggak aneh-aneh ya. Saya ingat betul nek panas itu dikasih apa itu dadap serep gitu. Saya ingat betul waktu kecil itu. Kemudian kalau saya cuma kasih apa namanya daun jambu dan sebagainya. Jadi sebenarnya kita punya kekayaan yang luar biasa, apalagi apa namanya kondisi eh, iklim kita tropis ini sangat diuntungkan untuk pertumbuhan tanaman dan juga tentu juga tanaman obat-obatan. Nah, ini saya kira menarik. Nah, sisi yang lain, beberapa waktu yang lalu kita juga tahu tentang undang-undang eh, Omnibus Law bidang kesehatan yang cukup menghentakkan semua penggiat kesehatan, terutama saya lihat di teman-teman PKU Muhammadiyah juga sudah memprotes keras itu. Karena nah, pada akhirnya kelihatannya beban-beban kesehatan ini akan ditumpukan kepada rakyat. Negara semakin sedikit gitu ya beban apa namanya menanggung beban-beban kesehatan. Sedangkan kita tahu kalau kita bicara mukadimah kita sebagai dasar pendirian negara kita adalah negara ini harus menghadirkan keadilan, kesejahteraan, termasuk tentu kesehatan. Itu jadi satu poin yang penting. Nah, tapi sekarang kapitalisasi di dalam bisnis apa namanya kesehatan ternyata juga luar biasa. Dan ini saya kira fenomena kondisi ini juga tidak jauh berbeda kalau kita bicara ekonomi kita, kemudian juga di sisi sektor-sektor yang lain, pertambangan dan sebagainya kita juga tahu. Artinya kepungan ya terhadap
penjajahan di dalam sektor banyak sektor ini tentu menjadi satu catatan penting dan artinya mungkin pertanyaan yang selalu menggelitik adalah benarkah kita sudah merdeka? Mungkin secara de jure ya, tapi de facto mungkin kita belum merdeka karena pada kenyataannya kita masih banyak sekali tergantung dengan produk-produk impor. Hari ini ketika kekeringan ini kita mau tidak mau harus impor beras. Kenapa? Karena memang wilayah-wilayah penyangga beras kita hari ini sudah kolap. Di Kerawang itu sudah dipastikan tidak bisa panen dan harga beras sekarang sudah mulai naik dan sekarang kita mau tidak mau harus mencari sumber pangan dari luar negeri. Nah ini saya kira kondisi-kondisi ini yang tentu penting ya. Saya kira kami ucapkan terima kasih ke teman-teman tim kajian Karom yang mengangkat tema kesehatan ini ya. Itu ini karena Dr. Kintoko ini saya tahu persis beliau sangat konsen tentang herbal dan sebagainya gitu ya. Tentu perspektif ini sangat penting karena kita punya kekayaan yang luar biasa tapi ini kenapa kita masih belum bisa merdeka. Ya mungkin kita masih ingat pernyataan dari Dr. Fadilah Supari ketika pandemi COVID waktu itu. Beliau sangat concern menyampaikan tentang ini sebenarnya tidak harus dijadikan kondisi pandemi dan sebagainya. Tapi ya ujung akhirnya ya antara kepentingan nasionalisme dan kapitalisme ini juga ternyata kalah gitu pada akhirnya. Nasionalisme yang akhirnya Bu Fadilah yang kemudian malah dianggap sebagai orang yang tidak manusiawi gitu, dan sebagainya. Nah ini saya kira kondisi-kondisi yang hari ini orang-orang baik, orang-orang kritis itu kemudian tidak punya ruang yang kuat, yang cukup gitu. Maka kalau kita bicara kezaliman, memang ya kezaliman itu hanya bisa dilakukan oleh negara gitu. Nah, apalagi kezaliman yang lebih masif, negara lah yang harus memang menjadi sumber utama. Ini tentu perjuangan kita tidak mudah, tapi ya moga-moga semakin banyak sahabat, teman yang bisa bergerak bersama dalam banyak bidang ya, ada kesehatan, ekonomi dan lain-lain. Tentu ini akan menjadi memperkuat kita semua. Semakin kita yakin memang hari ini kezaliman dan ketidakadilan itu terang benderang gitu, di banyak sektor. Dan kembali negara kita tidak lagi bicara tentang negarawan, tapi sudah bicara tentang kekuatan modal, kekuatan kapitalis, yang pada akhirnya undang-undang pun hari ini kita tahu susun dengan cara-cara yang sangat tidak logik gitu. Kalau kita bicara sains akademik metode gitu tidak lagi logik. Kenapa undang-undang yang begitu banyak pasalnya diselesaikan dengan naskah akademik yang sangat minimalis? Tentu itu sangat tidak logik. Tapi hari ini terjadi. Ya itulah kondisi bangsa kita. Dan kesehatan salah satu korban yang sekarang memang terang benderang. Kembali kalau kita lihat ya kekuatan modal, kekuatan asing yang mendominasi. Kita tahu rumah sakit besar sekarang ya rumah sakit memang sudah menjadi bisnis baru gitu. Kalau kita lihat bagaimana seorang Kiai Dahlan membangun rumah sakit dalam konteks adalah untuk mengimplementasikan teologi Al-Ma'un, tapi hari ini rumah sakit adalah bisnis. Gitu. Nah ini saya kira satu catatan penting. Terima kasih Pak Dr. Kintoko yang telah hadir di forum Karom kita malam hari ini dan juga teman-teman tim Karom, Mbak Hera, Mas Dahlan yang telah memandu acara kita pada malam hari ini. Matur nuwun. Terima kasih, mohon maaf segala kekurangan. Nasruminallah wa fathul qarib. Wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dwi Kuswantoro, Sarjana Ekonomi, Magister Ekonomi, atas pengantar diskusinya sehingga kita bisa istilahnya tahu untuk bagaimana sih
untuk materi yang akan disampaikan oleh Dr. Gintoko. Jadi Bapak Ibu semuanya bersiap-siap untuk membuat pertanyaan. Menginjak untuk acara inti pada malam hari ini yaitu pemaparan dengan materi penjajahan dunia kesehatan, ilusi atau fakta. Nah, apa sih dalam pikiran sahabat-sahabat dari sahabat-sahabat partai umat tentang penjajahan? Ada penjajahan berarti ada paksaan, berarti kita dalam hal ini dipaksa untuk menjalankannya. Nah, di sistem kesehatan sekarang ini dari segi pengobatan, dari obat-obat yang diberikan oleh pasien itu kan sekarang keluar dari sistem katalog e-katalog. Jadi kalau dokter belum memeriksa pasien pun obatnya udah keluar duluan. Kalau zaman sekarang seperti itu. Jadi kadang pasien merasa kok saya berobat nggak sembuh-sembuh ya, kenapa kayak gitu. Jadi kalau obatnya itu obat yang dia pilih sendiri, berarti dia harus membayarnya. Jadi sekarang perusahaan-perusahaan raksasa yang di negara kita ini intinya dia yang berduit, dia yang bisa jadi pemasok modal untuk obat-obat tersebut. Di sini pemaparan materi akan disampaikan oleh Dr. Gintoko. Beliau adalah seorang dosen dari Universitas Ahmad Dahlan dan beliau adalah sebagai owner klinik holistik natural Rumah Sehat Balausada dan beliau adalah Ketua Umum Apoteker Praktek Herbal Indonesia atau APHI. Dan untuk pendidikannya S1-nya diperolehnya di UGM dan S2-nya di University Kebangsaan Malaysia dan S3-nya di Guangxi Medical University China. Untuk itu, untuk pemaparan materi ini kami beri waktu sekitar 20 sampai 25 menit yang disampaikan oleh Dr. Gintoko, Sarjana Farmasi, Magister Sains Apoteker. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Hera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Pak Dwi Kuswantoro, selaku Ketua DPW Partai Umat DIY, Mbak Hera, dan juga Mas Dahlan, serta seluruh rekan-rekan di Partai Umat dan simpatisan yang hadir pada petang malam hari ini. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur atas karunia nikmat yang Allah berikan, yang mana salah satu di antara nikmat terbesar kedua setelah iman itu adalah kesehatan. Ini ada di dalam Musnad Ahmad juz 1 halaman 37 terkait dengan nikmat terbesar kedua ini adalah yang kedua, salam dan selawat kita aturkan kepada sebaik-baik suri teladan kita Rasul Muhammad SAW, yang beliau telah memberikan suatu milah pandangan hidup, ya, way of life, yang salah satunya juga berkaitan dengan urusan kesehatan. Bahkan kalau kita merujuk kepada pribadi beliau, ada satu kitab yaitu yang ditulis oleh Imam At-Tirmizi bicara tentang fisik beliau, yaitu kitab Syama'il Muhammadiyah. Itu digambarkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, annahu utiya quwwata tsalatsina. Telah dikaruniakan kesehatan dalam diri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana 30 orang lelaki sehat. Itu yang kita sebut dengan sekarang itu istilahnya adalah kesehatan paripurna. Jadi tidak hanya sehat secara fisik, Rasulullah itu juga sehat secara dimensi psikis, ya, spiritual, emosional, sosial, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu bahasan tema pada
malam hari ini sangat menarik ketika kemudian kita melihat data. Ya, data dulu, saya bicara tentang data. Bahwa Indonesia adalah Indonesia adalah negara dengan penyakit endemik diabetes terbesar keempat di dunia. Setelah China, India, Amerika, dan Indonesia. Itu diperkirakan 30 juta penduduk Indonesia ini mengidap penyakit diabetes. Kemudian dari diabetes ini berkembang menjadi penyakit komplikatif yang disebut salah satunya katastropik, yaitu penyakit yang kronis, ya, yang komplikatif, yang berat, mematikan, berbiaya mahal. Itu adalah stroke, jantung, gagal ginjal, dan kanker. Itu yang 4 itu adalah penyakit tidak menular. Lalu yang kedua itu adalah penyakit karena kelainan genetik, yaitu thalassemia dan hemofilia. Kalau thalassemia, hemofilia ini dia sudah dari sononya, maksudnya karena ini genetik, jadi bawaan kongenital. Ya. Nah, apa yang kemudian bisa kita lihat dari fakta ini menunjukkan bahwa memang ada problem serius kalau kita bicara tentang apakah penjajahan dunia kesehatan yang ada di Indonesia ini adalah sebuah ilusi atau fakta gitu kan. Ini tema yang sangat menarik menurut saya, dan seperti saya katakan tadi bahwa sebenarnya kesehatan itu nikmat terbesar kedua setelah iman. Dan kesehatan itu adalah nikmat pertama yang nanti dihisab di yaumul kiamat. Ini membawa maksud bahwa sebetulnya kita harus bisa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu menjadikan kesehatan sebagai salah satu pilar dalam pembangunan pembangunan manusia, atau kita sebut sebagai Human Development Index, pembangunan manusia yang itu diukur dengan 3 parameter. Yang pertama kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi. Nah, kalau kita lihat tahun 2022 ini, Indonesia nomor 72 dari sekian negara yang merupakan yang diukur diantaranya adalah kesehatan. Nah, saya tadi sudah sampaikan di sini di dalam kesehatan kita ini terjadi seperti yang saya katakan tadi Pak Dwi, ada sebuah invisible hand. Jadi ada sebuah tangan yang tidak nampak, gitu ya istilahnya, yang dia mencengkram ya seluruh aspek berkaitan dengan kesehatan di Indonesia. Salah satu di antaranya itu adalah masalah obat-obatan. Itu betul sekali. Jadi saya mengatakan ini bukan ilusi, ini kenyataan, nyata-nyata terjadi. 70 tahun lebih Indonesia merdeka, tapi masih dalam cengkraman sebuah invisible hand, ya, tangan yang tidak nampak tapi nyata itu terjadi, yaitu kapitalisasi di bidang obat-obatan atau di bidang farmasi. Dan kalau kita lihat nanti nilainya fantastis ya. Kenapa ini saya katakan sebagai sebuah penjajahan atau invasi secara masif? Karena itu sangat terstruktur, mulai dari atas sampai ke bawah itu. Bahkan sampai ke struktur-struktur di seluruh kementerian, terutama Kementerian Kesehatan itu sudah mereka pegang semua. Saya kebetulan pernah menjalankan satu proyek dari pemerintah dari pusat ya tahun 2008, yaitu feasibility study, studi kelayakan bahan baku obat nasional. Yang dimaksud di sini adalah bahan baku obat sintetik. Ini kenyataan yang terjadi dari hasil yang kita cari ya, kita lakukan gitu, bahwa 96% bahan baku obat kita ini itu ternyata impor gitu ya. Dengan 60%-nya itu di Cina atau dari Cina,
30% dari India, dan sisanya itu dari Eropa. Kurang lebih seperti ini petanya. Ini sumbernya dari Kementerian Perdagangan sendiri tentang penyebaran impor dari bahan baku. Nah, yang mendominasi itu adalah paracetamol. Jadi kalau paracetamol mendominasi dengan kebutuhan nasional kita 4.500 ton setahun. Jadi orang Indonesia itu doyan paracetamol gitulah istilahnya. Karena kebutuhannya besar sekali ya. Ini beberapa sumber-sumber untuk mengkonfirmasi akan besarnya ketergantungan kita kepada luar negeri, terutama negara-negara di Cina, India dan Eropa. Kemudian ini dari Kementerian Perdagangan sendiri ya mengatakan kalau ini versi yang lain ya. Kemudian ini juga dari berbagai sumber mengatakan ketergantungannya 96%. Ada juga yang mengatakan 90%, tapi saya lebih mengadopsi yang 96% karena hasil dari penelitian saya di waktu itu di Kementerian Perindustrian itu memang nilainya sangat tinggi, yaitu sampai 11 triliun setahun. Ada juga data yang mengatakan mencapai 15 triliun dalam waktu setahun. Nah, ini data yang saya dapatkan bahan obat yang diproduksi Indonesia di tahun 80-90-an, tapi sekarang tidak. Sekarang tidak. Ini semuanya sudah diimpor. Ya, diimpor semuanya. Ini nilai adalah negara-negara yang atau industri farmasi asing yang main di Indonesia. Ini kalau kita lihat rajanya itu adalah Rus ya. Tapi yang lainnya banyak ya, yang dari Eropa terutama lagi Jepang, Jerman. Kemudian ini pemain-pemain yang ada di Indonesia ya, negara-negara ya. Kemudian ini adalah nilai impor ya menurut versinya dari Kimia Farma ini 6,8 triliun. Jadi itu yang diimpor oleh Kimia Farma ya. Kimia Farma sendiri. Nah, dari data yang dari Kimia Farma itu memang yang diimpor utamanya adalah paracetamol. Nah, dari sini proyek itu sebetulnya ingin melepas ketergantungan paracetamol asing itu dengan mengupayakan paracetamol dari dalam negeri, yaitu dengan memproduksi sendiri paracetamol ya, karena reaksi pembentukan paracetamol itu sudah jelas gitu ya, sudah seperti ini ya, reaksinya itu sudah confirm gitu ya, secara kimia gitu. Nah, dan sumber bahan bakunya itu adalah benzen yang Pertamina sendiri itu ada 126.000 ton produksi bensin per tahun. Jadi kalau mengangkat minyak itu sebetulnya tidak hanya dapat minyak bumi maksudnya, itu tidak hanya mendapatkan bensin kemudian solar dan sebagainya, tapi juga ada bensinnya. Nah, ininya itu besar sekali jumlahnya bensin. Nah, tetapi ternyata bensin ini diekspor dalam bentuk mentah ke Cina. Lalu nanti Cina produksi lagi menjadi ini PAP namanya, para aminofenol. Nah, para aminofenol dibelilah lagi diimpor lagi ke Indonesia untuk membentuk paracetamol. Akhirnya oleh Cina harga para aminofenol itu dinaikkan sehingga produk akhir paracetamolnya antara membeli langsung dari Cina dengan memproduksi sendiri itu selisihnya 0,3 US dollar per kilo. Padahal kebutuhan kita 4.500 ton. Nah, ketika mengalihkan 0,3 US dollar per kilo kali 4.500 ton itu dikonversi ke kilo. Udah triliunan itu, udah 3 atau 4 triliun. Nggak usah repot-repot bangun industri gitu istilahnya. Udah dapat segitu. Itu cara strategi dagang Cina, PAP-nya dinaikkan harganya. Karena kalau kita beli dari Cina itu cuma 4,8 US dollar per kilo. Tapi kalau kita impor langsung paracetamol yang jadi itu hanya kalau produksi sendiri itu 5,1 US dollar per kilo karena PAP-nya ini dinaikkan harganya oleh Cina.
Tapi kalau langsung beli jadi dari Cina itu cuma 4,8 US dollar per kilo. Nah, itu strategi kebijakan Cina untuk mematikan industrialisasi bahan baku obat itu seperti itu. Karena kita nggak mengolah sendiri, bensinnya itu diimpor ke Cina. Gitu. Nah, saya mencoba membuat sebuah hitungan. Ini kebutuhan parastamol nasional kita 4.500 ton. Asumsi harganya 4,7 ya. Kursnya waktu itu saya buat 13.800. Jadi kalau kita bisa memproduksi sendiri ya, itu 4,7 ini kali 13.000 ya. Itu nanti kita ada kurang lebih 300 miliar devisa yang bisa kita dapatkan dengan kita memproduksi parastamol saja. Belum lagi amoksisilin, belum lagi cefalosporin, banyak. Ini baru parastamol aja kita sudah surplus sebetulnya kalau mau membuat sendiri. Itu. Jadi ini logika-logika dagang lah yang digunakan oleh pemerintah sehingga daripada repot-repot membuat lebih baik langsung beli jadi. Akhirnya kita selama sampai kemerdekaan yang 73 tahun atau 70 tahun lebih itulah kita belum mandiri secara ini di bidang bahan baku obat ini. Ini perhitungan saya ya. Cara ini untungnya itu 50 miliar per tahun kalau menggunakan perhitungan yang saya buat ini. Ini dari feasibility study. Ya. Nah, kita malah justru kalah dengan Bangladesh ya. Yang mana Bangladesh ini ketergantungannya hanya 20%. 80% mereka sudah mandiri, sudah memproduksi lokal. Kita terbalik. Kita 96% bergantung kepada asing gitu. Jadi lucu ya, Bangladesh itu sudah 80%, mereka sudah produk lokal gitu. Nah, kita malah terbalik 90% kita bahan obat kita produk luar negeri, artinya produk impor gitu. Ini adalah bagaimana skema pengembangan industri obat obat nasional itu sebenarnya sudah kita buatkan seperti ini, tapi nggak tereksekusi juga. Sudah saya 2008 itu. Ya. Nah, bagaimana kalau misalkan kemudian kita mengarahkan bahwa kalau bahan baku impornya mahal, kita kemudian pakai bahan baku lokal, maksudnya ini obat herbal. Dan saya kemudian ini proyek saya yang berikutnya, yaitu memetakan yang bahan baku jamu dan industri jamu nasional. Saya dapatkan data bahwa industri jamu kita itu tumbuh setiap tahun 5%. Jadi nanti kalau Partai Umat ini bangkit ya ini harus diangkat isu nasional. Kesejahteraan rakyat Indonesia itu yang lepas dari oligarki tinggal ini tinggal jamu, lainnya sudah dikooptasi, sudah dikuasai oleh oligarki, jaringannya mulai hulu sampai hilir, semuanya sudah logistik itu sembako semuanya. Tinggal jamu. Ada pertanyaan, kenapa jamu tidak bisa dikuasai? Karena jamu mengakar budaya. Begitu itu jamu kemudian dikooptasi oleh mereka, itu revolusi itu. Jadi nanti cara membangkitkan revolusi gampang. Ya, OT-OT jamu itu akan revolusi nasional ini. Cepat nanti membakar oligarki gitu. Ini setiap tahun kita naik terus dari 2000, omsetnya dari 2003 sampai 2010. Lalu saya buat persamaan sebuah prediksi least square method. Ya, ini datanya saya prediksi tahun 2025 omset jamu nasional kita nanti 23 triliun. Impor bahan baku kita cuma 15 triliun. Berarti sebetulnya kalau kita mampu menggerakkan jamu sebagai sokoguru Indonesia, itu kita sudah benar-benar sudah bisa lepas ya dari ketergantungan. Tapi juga itu, mohon maaf saya harus mengatakan, tapi itu ada mafia di Kemenkes. Ya, di Kemenkes. Jadi itu harus didobrak itu. Makanya menteri yang kemarin itu ada mengobrak-abrik itu ya ada kebakaran jenggot juga. Beberapa mafia, ada 7 orang dokter mafia yang melindungi kapitalisasi
obat-obat impor ini, gitu. Tapi saya nggak usah menyebutkan itu on the record ya. Jadi tapi itu jelas banget. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Satu sisi adalah mengurangi apa namanya impor ya. Satu sisi menumbuhkan produk lokal. Jadi seperti ini. Nah, untuk mengurangi impor, maka yang ditumbuhkan itu adalah logika masyarakat yang tadinya itu dikit-dikit menggunakan obat sintetik dikit-dikit gitu. Sekarang kita arahkan kepada asuhan mandiri, swamedikasi dengan herbal yang ada di lingkungan sekitar. Itu supaya nggak mudah sakit gitu. Kalau nggak mudah sakit, dia nggak akan apa, mengakses layanan-layanan yang dengan obat sintetik sehingga nanti kebutuhan nasional kita bisa turun. Sekarang ini masih sangat tinggi karena adanya penyakit katastrofik tadi, penyakit apa namanya yang berbiaya mahal, mematikan, berat, kronis, komplikatif tadi, yaitu jantung, stroke, gagal ginjal, kanker. Itu yang sudah memakan biaya BPJS triliunan ya. Paling tinggi itu adalah untuk cuci darah, gagal ginjal itu. Itu pernah BPJS defisit 9 triliun waktu itu karena untuk kebutuhan cuci darah. Jadi itulah gambaran salah satu saja. Nanti di kesempatan lain saya akan menyampaikan tentang alat kesehatan. Ini baru tentang obat-obatannya ya, yang terkait dengan masalah kebangsaan ini. Baru di sisi ketahanan atau kedaulatan obat. Nanti ada ketahanan atau kedaulatan alat kesehatan. Itu juga kan lagi itu apa lebih keren lagi, maksudnya tingkat ketergantungan kita. Saya kira demikian untuk diskusi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Pintoko, Sarjana Farmasi, Magister Sains Apoteker atas materinya pada malam hari ini, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana sih ranah kesehatan yang ada di negara kita ini. Dok, kalau sekarang ini kan gini, banyak yang apa namanya dia tuh berobat kan karena ada BPJS, terus dia kan tiap bulan tuh harus kontrol gitu. Soalnya kan saya udah membayar BPJS nih, masa kalau saya nggak kontrol saya rugi. Ya, biasanya kan pasien-pasien seperti itu dok. Jadi, tapi ada juga pasien-pasien yang berobat berkali-kali itu dia mengeluh. Aku udah berobat sekarang, udah rutin berobat tiap bulan kok penyakitku nggak hilang-hilang ya gitu. Jadi kan obat sekarang ini sama periode yang dulu tuh, kalau dulu kan masih askes ya dok ya. Kalau askes itu kan istilahnya obatnya benar-benar paten, misalnya baik cepat sembuh gitu. Kalau sekarang kan biarpun dia udah berbulan-bulan, tapi kan konsumsi obat itu terus, jadi kayak biasanya mereka tuh takut kalau tiap hari minum obat nanti ginjal saya jadi kena. Nah, itu gimana dok? Seperti itu. Monggo nanti Bapak sahabat-sahabat umat yang bertanya bisa meraise hand. Monggo kami persilahkan. Mungkin saya dulu, Pak Dr. Kintoko. Tadi saya kira luar biasa ya. Ini baru satu tadi ya, baru satu jenis obat ya, Baru paracetamol. parastamol ya. Baru Belum parastamol. lagi kita bicara lebih luas lagi kan kesehatan itu. Saya pernah diskusi dengan salah satu direktur di PKU Muhammadiyah itu bagaimana alat-alat kesehatan kita itu juga luar biasa mahalnya kan gitu ya, dan seterusnya, dan itu pasti semuanya dari luar negeri semua gitu. Eh, Apa namanya, kalau melihat tadi berapa persoalan di lingkungan kita sendiri seperti itu, kalau kita bicara, kalau kita kemudian mengikuti pola itu kan tentu akan sulit ya. Artinya kalau kita ikuti pola yang ada buat satu obat dengan pendekatan yang sama kan tidak mudah. Tetapi kemudian membuat alternatif juga tidak sesuatu yang kemudian itu juga akan diterima oleh publik, bahkan kemudian oleh industri gitu.
Nah, tetapi sisi yang lain kami lihat tadi kan bagaimana industri kita, industri jamu dan sebagainya kan ya sebenarnya ya tadi saya sebagai contoh obat-obat tradisional. Saya tuh kalau contoh ya saya tuh punya mah gitu dok. Jadi kalau saya tuh mah itu kalau saya minum obat mah itu mah nggak sembuh-sembuh gitu. Tapi saya punya resep yang sederhana gitu yang dulu oleh bapak saya almarhum diajari ketika saya kecil. Nek sakit perut itu minum ini aja dek gitu kan diajari waktu saya kecil ramu apa namanya kunir asam tambah garam sedikit itu tak minum udah sembuh gitu dan itu nggak perlu obat gitu. Nah, artinya sebenarnya kan kita punya kekayaan yang luar biasa. Apa obat-obat herbal kita yang itu sehat, insya Allah juga tidak akan membuat ketergantungan. Ya kalau lihat kita gagal ginjal itu saya tidak usah sebut, tapi beberapa samping rumah dekat bahkan teman seangkatan itu yang kena gagal ginjal dan ada 2 orang gitu loh. Artinya kan ini kan problem kesehatan kita ini kan semakin semakin sulit. Tetapi industri tetap saja kayak industri ini kan apapun kan dia pendekatannya adalah pendekatan industri. Orang itu kan disamakan dengan alat produksi aja lah kira-kira. Nah, kira-kira gimana nih dok dengan kondisi posisi kita punya potensi, tapi sisi yang lain kita ini kan merubah itu kan bukan sesuatu yang mudah ya. Apalagi kemudian apa referensi dari dokter-dokter kita itu ya juga masih konvensional juga saya lihat. Artinya dia tetap bereferensi kepada pendekatan ilmu-ilmu medis yang dia pelajari. Artinya ya saya lihatlah contoh ketika ke satu dokter gitu ya, saya lihat orang antri itu banyak. Tak pikir itu antri apa? Ternyata dia antri jualan obat gitu ya. Dan itu ternyata saya pernah tanya saudara yang dokter itu, ternyata dia punya beberapa rekening gitu. Beberapa rekening gitu ada dia cerita ini rekening dapat dari ini cerita gitu karena kebetulan saudara jadi ya ini kan sesuatu kayak sudah kayak mafia gitu. Permainan bawah tangannya itu kan sesuatu yang mengerikan ya artinya sudah terjadi kalau kita bicara hukum syar'inya itu kemudian orang bisa saja kemudian menyuap dan sebagainya dan itu terjadi gitu karena obat ini kayak sesuatu yang ya saya lihat industri itu menjadi mengerikan gitu. Nah ini kira-kira gimana nih kita dengan potensi kita punya potensi, tapi kan kita ada kendala juga ya. Kemudian dari potensi herbal dibawa ke kalau saya ngobrol sama saudara saya dokter, ah itu nggak logis lah katanya. Kalau obat itu gitu. Kalau panas, saya ingat ya panas itu di rumah depan rumah itu ada namanya dadap srep ya saya ingat. Itu anak kecil itu cuma ditempel ponakan saya itu sama bapak saya itu ya sembuh gitu. Katanya ya turun panas gitu dan itu sederhana sekali gitu tanpa obat tanpa ke puskesmas tanpa kemana-mana gitu sederhana sekali menyelesaikan masalah kesehatan dan itu sebenarnya alam kita punya semua. Nah kira-kira gimana tuh dok. Dengan kondisi hari ini kan Ya. kita ini melawan industri ini industri kan tentu dia punya semuanya. Bisa beli presiden dia bisa beli anggota dewan gitu kan omnibus law yang ditolak dahsyat apapun oleh rakyat demo berhari berbulan-bulan itu disahkan. Anggota Dewan 530 orang itu mengesahkan semua karena dia ya kita tidak tahu persis mereka menjadi politisi dari mana sumber uangnya. Bisa jadi kan disumbang oleh pelaku-pelaku bisnis yang bermain juga di sektor industri tertentu kan. Nah ini kira-kira gimana nih dengan seperti ini? Atau Ya, ya. Jadi kalau mau melihat sisi akar masalah, memang tidak sesederhana yang kita bahas malam ini bahwa sebetulnya ketika kita bicara tentang kedaulatan obat nasional itu ada sentuhan atau bersentuhan dengan aspek politik gitu ya. Artinya politik juga harus dimaknai sebagai keinginan seluruh elemen bangsa ini untuk menjadikan obat ini sebagai salah satu yang dimasukkan dalam konsep kedaulatan. Tapi kan ternyata kan tidak sepakat semuanya gitu. Artinya ada yang bermain di situ dengan sebuah kapitalisasi yang ada di dalam kebutuhan obat. Saya kasih contoh ya, misalkan ini sebagai contoh aja. Siloam itu kan membentuk klinik Pratama di Jawa Timur ada 7 lah kurang lebih gitu ya. Dengan kerjasama dengan pondok-pondok pesantren gitu.
Nah, itu kapitasi BPJS-nya itu hanya terpakai separuhnya, 50% dari 150 juta setiap bulan yang diberikan pemerintah lewat klinik Pratama tersebut. Artinya itu ada uang cash yang masuk ke klinik Pratama tersebut sekitar 75 juta. Dikalikan 7 dan seterusnya, itu sudah jelas bentuk bahwa sebetulnya kalau masyarakat kita ini sadar dikit-dikit nggak harus ke rumah sakit tapi mengupayakan secara pengobatan alternatif atau pengobatan tradisional, itu sebetulnya bisa, karena dari data itu ternyata yang sakit itu hanya 50%. Ada data lagi yang mengatakan ternyata hanya 30%. Pertanyaan saya, 30% itu yang sakit, itu kok bisa menyebabkan nilai ketergantungan sampai 15 triliun gitu. Itu menjadi pertanyaan, tanda tanya besar. Kalau kita tracer, ternyata banyak penggunaan anggaran yang di tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten Kota terkait dengan masalah belanja obat-obatan, itu banyak obat-obat yang mengalami expired date di gudang farmasi. Saya punya datanya itu. Artinya apa? Artinya ini pembaziran benar-benar anggaran itu yang ada di belanja di setiap kabupaten kota itu karena apa? Karena planning ininya kurang tajam, perencanaan penganggaran berkaitan dengan penggunaan obat-obatan yang ada di dinas kabupaten kota atau di gudang farmasi istilahnya, itu nanti yang dipakai untuk di puskesmas di setiap kabupaten kota itu. Ini satu hal yang juga undercover gitu ya, yang jarang terungkap. Kenapa penganggaran anggaran belanja di bidang obat itu banyak kemudian yang menyebabkan obat-obat itu expired, ya udah dibeli expired gitu. Kemudian yang berikutnya saya melihat bahwa terkait dengan tadi yang disampaikan dokter sendiri itu enggan memakai obat tradisional atau obat herbal gitu. Sebetulnya sistem pendidikan kita itu juga harus dibenahi, di mana terutama di kedokteran ya. Itu memang sudah harus dibenahi kurikulumnya sebagaimana yang terjadi di beberapa negara yang memasukkan konsep integrasi, yaitu herbal itu mulai dimasukkan bersama di pelayanan kesehatan mulai dari rumah sakit, ya klinik, puskesmas dan lain-lain. Itu yang akan menyebabkan kemudian herbal itu atau tradisional itu naik daun, naik kelas, naik kelas. Sehingga kalau sudah naik kelas, maka nanti brandingnya jauh lebih mudah dan masyarakat bisa menerima dengan gampang. Adapun nanti pembiayaan itu adalah tanggung jawab pemerintah yang kemudian menyediakan anggaran khusus untuk penyediaan produk-produk herbal yang bisa dipakai di sarana pelayanan kesehatan formal, mulai rumah sakit, kemudian puskesmas, ya, yang di bawah pemerintah ini rumah sakit rujukan gitu. Nah, ini semuanya kalau kita lihat hari ini menjadi seluruhnya itu seperti mati suri. Gerakan-gerakan untuk mendorong ini itu tidak berjalan. Jadi juga menjadi penyebab kenapa kemudian sumber daya lokal Indonesia ini tidak bisa dijadikan sebagai tumpuan. Kita malah apresiasi ke Thailand. Thailand itu rumah sakit Sirirat, yaitu rumah sakit di bawah Mahidol University, itu direkognisi oleh WHO sebagai WHO Collaborating Center for Traditional Medicine. Kenapa? Karena pijat dan obat herbalnya itu dipakai di rumah sakit itu. Keren banget itu. Keren sekali. Maka saya kadang-kadang nyindir dokter-dokter gitu yang nggak mau itu, saya tunjukkan hasil risetnya. Ini loh risetnya dari Thailand. Saya cuma bilang gitu, kayak gini loh. Masuk kita nggak bisa sih gitu. Jadi begini, saya berharap teman-teman di Partai Umat itu justru mengambil isu yang strategis. Isu tentang masalah ini strategis gitu.
Kalau isu-isu yang tidak berkaitan dengan kebutuhan komunal masyarakat, itu anggaplah itu second issue lah. Tapi ini justru yang isu yang sangat strategis, cuman kurang digas gitu loh, kurang digas. Jadi pendidikan, kesehatan, ekonomi, kesejahteraan itu seolah-olah yang menjadi problem itu hanya masalah kesejahteraan atau ekonomi, tapi bahwasanya ada masalah kesehatan yang belum bisa benar-benar menjadikan Indonesia ini bisa dikatakan negara yang berdaulat penuh di bidang kesehatan. Karena 96% obat-obatnya masih impor. Yang terakhir adalah, saya tidak kemudian menolak ya adanya obat-obat sintetik, enggak. Karena saya juga belajar tentang obat sintetik itu. Tapi kalau sampai ketergantungan 96% itu keterlaluan, dan itu pasti by design, gitu. Bukan by nature, itu mesti by design. Mesti memang dikondisikan Indonesia sebagai pasar kapitalisasi industri global, industri farmasi global gitu. Memang dikondisikan. Kenapa? Karena toh ternyata Bangladesh bisa gitu loh. Ini kan berarti tergantung dari itikat dari para pemimpin bangsa atau secara politik untuk menjadikan negaranya menjadi negara yang berdaulat. Nah, nyatanya Thailand Bangladesh hanya tingkat ketergantungannya 20%. Obat sintetiknya 80% sudah bisa mereka produksi sendiri gitu. Nah, itu. Nah, lucu kan? Padahal secara Human Development Index-nya dia di bawah kita, Bangladesh itu. Tapi secara kemandirian obat nasional jauh dia, karena dia hanya bergantung 20%. Nah, kami pun di konsep ini mentolerir kalau 20% itu masih oke gitu loh. Yaitu apa? Obat-obat yang dipakai untuk save life, penyelamatan jiwa, kedaulatan. Itu memang harus cepat responnya, harus segera menyelamatkan, misalkan di kondisi dia di UGD misalkan seperti itu hanya ada beberapa item obat saja. Nah, obat-obat itu kalau impor nggak apa-apa karena penyelamatan jiwa. Tapi kalau misalkan obat-obat asam urat harus impor allopurinol, kolesterol harus impor statin, ya kan, simvastatin dan seterusnya, fibrat. Lah, yang herbal aja itu cepet kok. Nah, kolesterol itu ya cuman 3 hari, 5 hari turun pakai daun sesat, pakai biji alpukat, pakai kelabet, itu tuh udah turun. Kemudian hipertensi, hipertensi pakai captopril misalkan, pakai amlodipin, itu pakai seledri sama kumis kucing aja udah turun gitu. Jadi kita ini terkondisikan memang dibuat seperti ini gitu loh. Tadi kalau saya contohkan baru paracetamol, ini kan sudah saya sebut yang lain nih. Untuk asam urat, allopurinol juga impor. Statin impor, fibrat impor. Padahal itu herbal itu ampuh-ampuh kalau untuk yang seperti itu. Tapi kalau untuk yang sifatnya adalah emergensi, kayak misalkan untuk jantung, untuk ini nggak apa-apa. Toh itu jumlahnya kalau di item sekitar 20% saja gitu, nggak sampai 96% saat ini. Itu tanggapan saya, Pak Bu Ira. Ya, baik. Dok, ini ada pertanyaan dari Ibu Arnabun. Assalamualaikum Pak Kintoko. Mengerikan mafia obat di Indonesia. Bagaimana pengaruhnya dan meyakinkan masyarakat Indonesia untuk menggunakan obat alternatif seperti herbal? Karena dokter-dokter selalu memberikan statement kalau sakit harus minum obat. Dan jangan sekali-sekali diatasi dengan obat herbal. Nah, dokter aja statement seperti itu, Dok. Jadi terus bagaimana Ya, bagaimana herbal di Indonesia itu bisa diyakini masyarakat bisa menyembuhkan seperti obat-obat herbal yang dari Cina, Dok? ya. Ya. Ya, pertama tata niaga herbal itu juga harus diatur, dan saya berharap nanti teman-teman di Partai Umat benar-benar menumpukan di sini, karena saya sampaikan begini. Kalau jamu itu diangkat, yang kena tiga-tiganya. Pertama, budaya kena. Termasuk budaya itu ya pendidikan. Pendidikan ini ada banyak usulan ini agar dimasukkan di kurikulum, betul itu. Itu di Cina itu sejak TK, yang saya waktu 4 tahun di Cina itu TK itu udah dikenal itu.
Udah dikenalin ini untuk ini. Nah, gitu, itu TK. Nah, kita mana ada TK, TK disuruh nyanyi balonku ada 5 gitu. Ya, beda banget. Makanya kalau kita mau lihat, loh kok Cina kok bisa dari sisi herbal juga maju, sintetiknya maju gitu ya. Kalau saya melihat dari sisi herbalnya, ya karena mereka masuk ke kurikulum. Jadi itu ada PMK 381 tentang kebijakan obat tradisional nasional, mestinya itu dimasukkan ke unsur budaya. Pendidikan berbudaya itu jamu, yaitu masuk di kurikulum. Itu satu. Yang kedua, kalau kita sentuh di isu ini, itu yang kedua adalah kesehatan. Kesehatan juga masuk di situ, di PMK 381. Yang ketiga, ekonomi. Tadi sudah saya sampaikan, Pak Dwi, ini sekitar informasi. Saya itu diundang oleh komunitas namanya APHMI, Asosiasi Pengusaha Herbal Muslim Indonesia di Jakarta sekitar awal tahun, ya Januari awal tahun. Itu jumlahnya cuma 600 orang, ya pelakunya 600 orang. Itu omset terbesarnya itu 20 M sebulan. Omset terkecilnya 500 juta sebulan. Rata-rata omsetnya mereka 3 M dan rata-rata istrinya 3. Oh, gimana coba? Kalau nggak orang yang secara ekonomi mapan nggak berani itu beristri 3 itu. Saya hanya melihat sisi apanya, sisi bahwa kalau jamu dikembangkan itu sudah banyak kok contohnya yang bisa sejahtera gitu. Cuman itu tidak diwadahi dalam sebuah sistem. Itu. Saya kasihkan kenapa? Karena direktorat di Kementerian Kesehatan yang mengurusi jamu itu sekarang dibubarkan. Sudah dihilangkan sekarang. Ini kan yang saya tadi ini kerjaan siapa? Mafia-mafia tadi. Itu supaya Indonesia memang jangan sampai bangkit di konsep local wisdomnya yaitu herbal atau jamunya, karena kalau Indonesia bangkit di situ akan menggeser dari industri farmasinya. Jadi ini tetap ada kepentingan bisnis global, iya, sudah saya sampaikan tadi. Jadi masalahnya tetap tidak bisa dipisahkan dari fakta-fakta itu. Jadi ini bukan ilusi, ini fakta. Seperti itu Bu Arnab. Ayo, monggo ada yang tanya lagi. Ini materi ini kan sangat menarik nih. Jadi biar kita lebih paham lagi, karena kan penyakit-penyakit seperti kayak stroke, kayak jantung, itu kan tiap hari itu harus minum obat. Jadi bagaimana kita mengatasinya buat edukasi ke masyarakat biar tidak ketergantungan sama obat. Yang jelas tuh sebenarnya harus pendekatan sama mereka ya dok ya. Jadi untuk karena psikis yang mereka alami psikisnya tuh down, otomatis kan penyakit yang dipapar di televisi kan COVID meninggal, COVID meninggal. Jadi kan kebanyakan yang kena COVID, jadi psikisnya menurun, akhirnya juga mengikuti mereka, gitu kan dok? Ya monggo ada lagi yang mau bertanya, kami persilahkan. Ini ada yang usul buat museum, itu kita sudah punya galeri jamu di Rumah Sakit Sarjito, Pak Muhari. Sudah ada galeri jamu, silakan datang nanti di sayap sebelah dekat Tulip itu ya, itu ada layanan klinik tradisional ya dengan jamu di Sarjito itu. Jadi seperti itu sudah ada itu. Ya, sekarang yang perlu disadarkan itu justru di kalangan masyarakat gitu. Maksudnya gini, kalau penyakit-penyakit yang nggak emergensi banget kayak jantung, stroke, gagal ginjal itu kan memang emergensi tuh. Nah, kayak asam urat aja nggak usah kita harus ngambil obat sintetik misalnya. Asam urat itu ya itu cukup pakai akar anting-anting, kemudian daun sukun ya, kemudian daun kepel, udah 3 hari udah habis tuh, udah selesai asam urat itu udah rampung, udah sembuh gitu. Nah, kayak gitu tuh belum menjadi budaya di tempat kita. Karena kalau misalkan mereka seperti itu sudah ini ya apa sudah terbentuk seperti di China gitu ya, ya akan bangkit akhirnya dan ketergantungan kita kepada luar negeri menjadi turun. Atau ya ya memang kita harus produksi sendiri, jangan diekspor tadi bensinnya.
bensinnya itu harus diproduksi sendiri. Nah, masalahnya industri petrokimia hulu kita itu tidak berkembang gitu. Jadi akhirnya bensinnya daripada nggak diolah ya udah diekspor aja ke Cina. Di Cina dibuat menjadi para aminofenol, yaitu bahan baku untuk membuat paracetamol tadi. Kita impor lagi dari sana, harganya dinaikkan. Makanya harga jadinya diproduksi di Indonesia malah lebih mahal daripada beli langsung jadi dari Cina. Selisihnya lumayan 0,3 US dollar per kilo loh. Kali 4.500 ton. Nah, itu udah triliunan itu. Begitu, Mbak Yara. Ayo, monggo. Ada yang lagi yang bertanya? Ada Pak Abdul Rosid ini, raise hand. Ya, silakan Pak Abdul Rosid. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dokter. Wah, terima kasih banget dok atas penjelasannya. Namun saya baru tahu soalnya terkait dengan dunia medis ini. Tapi yang tadi dijelaskan oleh dokter terkait dengan ketergantungan kita terhadap obat dari luar itu sangat tinggi sekali ya dok ya. Itu sangat miris. Saya ada kekhawatiran aja itu akan menjadi apa namanya bisnis kesehatan untuk apa untuk luar terhadap apa masyarakat kita. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah apa sih hambatannya kita tidak dapat mengembangkan produksi sendiri terkait dengan obat-obatan tersebut? Hambatannya itu di mana sehingga kita tidak bisa apa seperti Bangladesh tadi yang bisa memproduksi sampai dengan apa 80% ketergantungannya dengan apa obat dalam negeri dibanding apa dari luar negeri. Terus pertanyaan kedua dok, ini terkait dengan fakta sebenarnya saya agak khawatir juga nih dengan apa istri saya kan mengkonsumsi obat yang harus dilaksanakan itu selama 9 bulan. Nah, kemarin itu karena dia kan habis menjalani operasi kecil ya, operasi apa sih namanya? Operasi kelenjar getah bening leher, dan itu sudah diangkat, sudah berhasil operasinya. Namun kok tiba-tiba setelah dilakukan apa namanya konsultasi kembali harus mengkonsumsi obat. Saya juga nggak tahu jenis obat itu apa, tapi itu harus dikonsumsi selama 9 bulan. Ini agak mengkhawatirkan juga, tapi dokternya juga menyampaikan kalau ini sampai berhenti, maka resikonya akan bertambah ini lagi. Konsumsinya sehari bisa harus nambah gitu obatnya. Nah itu akhirnya ya udah ikutin aja karena kita nggak tahu dunia medis dan tidak mengerti terkait kesehatan untuk keselamatan, ikutin aja akhirnya dokter. Cuma tetap punya kekhawatiran terkait takutnya nanti apa berefek yang tidak baik terhadap kesehatan yang lainnya gitu dok. Itu aja dua pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya Pak Abdul. Jadi begini Pak, untuk beberapa kasus ya penggunaan obat sintetik jangka panjang itu memang bisa dikhawatirkan adanya efek samping. Namun itu juga bisa ditangani Pak, dicegah ya Pak dengan penggunaan komplementer atau komplementasi ya dengan misalkan menggunakan beberapa jenis herbal yang antioksidannya sangat tinggi gitu Pak. Nah, antioksidan sangat tinggi itu dari mana? Kalau misalkan dari alam itu dari warna-warna seperti ungu, biru, orange, hingga gitu Pak. Itu yang banyak dimasukkan juga untuk sebagai anti oksidan terkait dengan terjadinya efek samping yang dimungkinkan apa namanya timbul oleh karena adanya
tadi Pak, apa namanya istilahnya radikal-radikal yang dihasilkan dari penggunaan obat dalam jangka waktu yang lama gitu. Kalau saran saya, istri juga harus mengkonsumsi jenis minuman-minuman dari bahan alam, pewarna dari bahan alam. Misalkan tadi seperti apa itu dari eh, ungu, warna bunga telang itu Pak, misalkan bunga telang gitu ya, beras hitam, seperti itu Pak. Itu menjadi salah satu upaya untuk meniadakan atau mengurangi dampak efek samping dari obat yang dipakai dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian saran saya yang kedua, nanti per 3 bulan Pak, itu dicek fungsi ginjal dan fungsi hatinya gitu. Jadi rutin. Nanti kalau ini kan 6 bulan, berarti nanti tiga siklus Pak. 1, 3, 3, 6, 6, 9 gitu. Nanti dilihat nanti fungsi hati, fungsi ginjalnya mengalami perubahan atau tidak. Kalau misalkan tidak mengalami perubahan, ya berarti obat itu dianggap aman gitu untuk fungsi hati dan fungsi ginjal. Itu yang paling utama seperti itu. Kemudian saya ingin memberikan satu data penelitian dengan populasi yang sangat besar di Okinawa di Jepang. Itu mereka rata-rata mengkonsumsi sehari itu 5 cangkir green tea tanpa gula. Ingat, tanpa gula. Jadi hanya green tea. Gak kayak wong Jawa ya, nas gitu, panas lagi kental. Nah, itu kan bukan itu ya. Ini yang tanpa gula. Jadi sehari rata-rata mereka mengkonsumsi 5 cangkir. 1 cangkir itu kalau menurut data apa namanya konversi dosis takaran Kemenkes itu 100 cc atau 100 mili. Berarti kurang lebih mereka 500 cc atau setengah liter. Apa yang didapatkan Pak? Ternyata usia harapan hidup mereka atau longevity mereka itu bisa mencapai usia 85 sampai 90 tahun Pak. Itu. Data-data seperti kan tidak pernah dipahami bahwa ternyata penggunaan herbal ya itu ternyata bisa memanjangkan usia suatu masyarakat dan itu terjadi di Okinawa Jepang itu. Terus ada satu lagi di daerah-daerah di negara Mediterania. Mereka suka mengkonsumsi kacang merah. Kacang merah rutin juga 1 ons rata-rata. Itu juga usianya mereka itu sekitar 80-85 tahun gitu. Nah, sekarang usia harapan hidup Indonesia berapa? 72 tahun, ya. 72 tahun. Khusus untuk DIY itu 75 tahun. Jadi ada penambahan 3 tahun. Jadi kalau mau nambah 3 tahun pindah DIY gitu lah. Gampangnya gitu ya. Biar nambah 3 tahun. Tapi usia rata-rata nasional kita 72 tahun, gitu. Artinya kita masih di bawah dari negara-negara Mediteran, dari negara-negara Jepang gitu ya. Pertanyaannya, karena 93,5% penduduk Indonesia itu kurang asupan buah dan sayur. Itu data dari Kementerian Kesehatan sendiri. Maka 20 tahun kemudian yang terjadi ada penyakit diabetes, komplikasinya nanti ke ginjal, ke luka nggak sembuh-sembuh, diamputasi, dan seterusnya itu. Kemudian ada lagi stroke jantung. Itu yang terjadi. Jadi membahas tentang kesehatan tidak hanya sekedar konsep tentang obatnya, tapi juga tentang budayanya masyarakat kita ini juga harus dibenahi. Dan itu menjadi sebuah isu strategis. Makanya muncul yang namanya Germas, Gerakan Masyarakat Menuju Sehat. Itu karena kegagalan Kementerian Kesehatan lewat pendekatan kuratif, pengobatan. Gagal. Terlalu banyak ininya pembiayaan kesehatannya dengan hanya bertumpu kepada kuratif. Nah, akhirnya kemudian ditarik mundur dengan program preventif promotif dengan Germas. Tapi kurang berhasil menurut saya. Karena angkanya masih tinggi dan setiap tahun angka kesakitan penduduk Indonesia itu naik 50 juta orang per tahun. Ini berarti kan ada sesuatu yang harus dicari. Kok sudah ada program Germas, sudah berhasil juga. Kenapa? Saya berprestisi karena nggak melibatkan masjid. Itu refleksi saya. Karena masjid itu sebagai basis bisa sampai ke RT, sampai ke RT. Lah, kalau puskesmas hanya sampai ke kecamatan, dia nggak bisa masuk. Germas itu kan program nasional, tapi dia digerakkan hanya sampai di tingkat kecamatan. Tapi kalau melibatkan masjid, wah itu sampai ke bawah itu, sampai ke RT, 1 RT kan masjid musola di 2-3 RT. Gitu. Itu analisis saya ya Pak, sebagai orang yang memang saya pernah terlibat di situ, di Kementerian Kesehatan, proyek-proyek di situ, di Kementerian Perindustrian juga.
Demikian tanggapan saya. Terima kasih dokter. Dok, ini ada pertanyaan lagi dok dari Bapak Joko Kartono. Mohon dijelaskan apa itu jamu, apa itu phytofarmaka Maka, dan lain-lain ya. dok. Ya. Ya, kalau jamu itu dasarnya adalah empiris ya. Kalau fitofarmaka dasarnya adalah saintifik atau sudah diuji klinis ya di pelayanan kesehatan. Ya, artinya sudah dilakukan pengujian pada manusia gitulah. Itu perbedaannya Pak Jo. Nah, di Indonesia itu riset tentang fitofarmaka itu terbilangnya lambat dan sampai saat ini hanya 22 fitofarmaka. Ya, dari 22 fitofarmaka itu yang hidup itu apa ya istilahnya itu Mbak Ira, hidup segan mati tak mau gitu. Itu kondisi yang sejatinya terjadi dengan fitofarmaka Indonesia. Karena memang ya ada kepentingan politik tadi. Kalau fitofarmakanya maju, nanti yang sintetik turun. Pasti begitu. Padahal saya tadi mengatakan saya tuh nggak menolak sintetik. Tapi kalau ketergantungan sampai 96% itu keterlaluan gitu loh. Ya, ya kita pilih saja lah 20% ini hanya ini obat sintetik yang khusus untuk penyelamatan jiwa. Kalau cuman kan nggak pernah ada ceritanya Bu Mbak Ira, orang asam urat meninggal itu nggak pernah ada ceritanya. Itu. Jadi asam urat itu nggak menyebabkan meninggal gitu loh. Ya paling cuma nyeri cenut-cenut gitu kan. Ya udah kasih akar anting-anting, daun kepal misalkan begitu. Jangan dikit-dikit kemudian yang kasus saya itu budaya masyarakat juga yang tadi ya saya udah bayar BPJS ya nggak pernah pakai gitu malah loh padahal kita pengennya sehat itu ya sehat itu nggak sakit. Jadi artinya ini sebuah problematika kesehatan itu jangan dianggap itu hanya lingkup kecil, enggak itu lingkup besar sekali. Jadi kalau ini diusung dengan konsep kesehatan yang bertumbuh pada budaya dan kesejahteraan itu masuk tiga-tiganya. Dan itu masuk dalam PMK 381 sebetulnya. Cuman nggak terdorong gitu loh. Atau mungkin apa ya? Jadi tidak fokus kemudian. Seperti itu Mbak Ira. Kalau zaman sekarang kan ini dok, kebanyakan orang-orang itu dia udah berobat, jadi kan dia minum rutin obat itu. Tapi kebanyakan kan lama kok nggak sembuh-sembuh ya seperti itu. Nah dia kan jadi kadang ngelokro gitu dok, istilah para orang Jawa gitu lah itu berarti kalau kita alihkan ke herbal, berarti kan kita harus pendekatan ke mereka secara perlahan-lahan. Karena kan dokter sendiri juga kadang jangan dikasih obat herbal, nanti obat herbal itu dosis-dosisnya kadang tidak, misalnya tidak sesuai atau gimana seperti itu sih dok. Itu untuk apa namanya pemahaman ke mereka itu bagaimana dok? Ya, memang pembangunan kesehatan bertumbuh bukan pada kuratif ya, bukan pada pengobatan. Yang paling strategis itu, yang paling bagus itu sebenarnya wellness, kebugaran. Kebugaran itu orang tidak harus sakit, tidak harus. Jadi urutannya itu begini. Kalau dalam konteks ini wellness, bugar, kemudian health, sehat, kemudian disorder, baru ada gangguan. Jadi belum sakit itu. Jadi wellness, health, disorder, baru disease, baru kritis. Urutannya begitu. Nah, kalau yang saat ini pembangunan bertumbuh kepada disease itu high cost. Jadi pembiayaan kesehatan pasti tinggi. Itu pasti tinggi. Ketika masuk ke wilayah disease, apalagi kritis. Nah, tadi yang saya maksudkan yang 20% yang kita boleh impor itu yang untuk nangani yang kasus kritis saja, yang menyangkut kejiwaan apa namanya jiwa apa namanya istilahnya itu kematian apa namanya mengancam kepada kematian itu kategori obatnya namanya save life itu adalah obat-obatan yang memang itu diharapkan untuk bisa mengupayakan dari kondisi dia tidak kondisi kritis yang bisa mengakibatkan kepada kematian.
Nah, yang seperti ini herbal nggak boleh dipakai. Justru ini obat sintetik yang fast respon. Tapi jumlahnya cuma 20% aja, nggak banyak gitu. Nah, kalau kemudian apa-apa pakai sintetik, misalkan kejadiannya tadi, dan Indonesia belum bisa membangun sendiri, itu gawat gitu ya. Sama satu gawatnya itu kita justru akan makin banyak impor gitu. Obat-obat yang tadi ada asam urat, kolesterol yang biasa-biasa, termasuk mah itu asma. Ini ada yang tanya asma itu pakai herbal-herbal misalkan sambiloto dikombinasi dengan mint, dikombinasi dengan adas, itu sudah bisa bisa meredakan mengobati eh, mereka yang punya asma itu gitu. Jadi menurut saya isu ini memang layak untuk dijadikan sebagai isu sentral dalam sebuah pembangunan nasional, dan negara yang menjadikan obat atau kesehatan obat-obatan itu menjadi menjadi strategi pembangunan nasional itu Jerman. Jerman itu kalau bicara tentang obat itu Jerman, memang mereka benar-benar mengembangkan itu termasuk herbalnya. Jadi herbal itu di Jerman ya, itu orang sudah biasa memakai di Jerman itu udah 40%. Jadi ya, 40% itu orang sudah biasa memakai herbal di Jerman. Di Perancis malah sampai 70% di Perancis. Di Cina 90%. Pertanyaan di Indonesia berapa? Di Indonesia itu hanya 50%. 54, sekian persen penggunaan herbal rata-rata oleh masyarakat. Jadi kita lucu gitu loh. Jerman kan yang menghasilkan obat sintetik, tapi pemakaian herbalnya mereka tinggi sampai 40% ya, lumayan lah ya. Kemudian Prancis sampai 70%, ya kan 70%. Nah, Indonesia cuma 54%. Padahal kita punya sumber daya alam yang melimpah gitu. Nah, ini tanda tanya lagi, kok bisa gitu punya sumber daya alam melimpah tapi asupan herbalnya rendah gitu, cuma 54%. Seperti itu, Mbak Ira. Ada yang dari Sleman Multi Akses, monggo silahkan, waktu kami persilahkan. Masih mute, Pak. Jih, mau nanya nih Pak. Kemarin itu kan bapak saya beli bubuk-bubuk kayak temulawak, kunir, kunyit dan lain-lain sebagainya. Kemarin saya campur temulawak terus sambiloto, kunir, kunir nggih. Sama yang satunya itu serbuk yang dari kulit manggis. Pas saya buat 1 sendok, anak saya kondisi awal-awal panas, 1 sendok saya buat, kan saya campur, saya kasih 1 sendok. Setelah saya buat jadi 1 cangkir kecil, saya kasih 1. Miligram gitu loh Pak. Soalnya saya takut trouble di ginjal kan gitu. Ini mungkin bisa dicerahkan makatan. Niku mawon Pak. Dari saya, matur nuwun. Ya, baik, berarti ini bicara masa dosis ya, takaran. Kalau masih dalam dosis tradisional, itu kalau daun biasanya 5 sampai 7 lembar, 5 sampai 7 lembar gitu. Terus biji-bijian bisa dengan takaran jimpit, jumput, genggam gitu. 1 genggam itu sama dengan 80 gram. Itu konversinya oleh Kemenkes itu. Kalau ini cekotok, ya cekotoknya seperti ini itu 40 gram, separuhnya genggam gitu. Itu sudah dikonversi gitu ya, masa dosis. Kemudian kalau bentuknya sudah diserbuk, itu bisa paling tidak 2 sampai 5 gram. Kalau untuk anak-anak bisa separuhnya, misalkan 1 gram gitu ya. Kalau dewasa itu bisa 2 gram, maksimal 5 gram. Kalau bentuknya sudah diekstraksi, ekstraksi berarti diambil sarinya, itu dosisnya 250 mg sampai 600 mg dosis sehari gitu. Sudah ada itu dosis ininya itu. Ini penggunaan herbal itu juga hampir
punya kesamaan juga pada beberapa obat sintetik. Contoh, ini saya kasih contoh. Metformin yang dipakai dokter untuk diabetes itu juga bisa dipakai untuk kasus PCOS. Jadi kista ovarium pada perempuan-perempuan itu juga obatnya metformin yang orang lain dipakai untuk diabetes, pada dia dipakai untuk kista. Terus ada lagi aspirin. Aspirin itu pada orang lain untuk anti nyeri, pada orang yang penyakit jantung untuk anti platelet atau istilahnya penjendalan darah, supaya darahnya nggak kental gitu. Nah, sekarang saya kasih contoh temulawak. Temulawak itu bisa dipakai menambah nafsu makan, bisa juga dipakai menurunkan kolesterol, juga bisa dipakai untuk mah. Lah kan sama namanya ripurposing itu namanya ripurposing satu produk bisa dipakai untuk beberapa kasus. Nah, ini yang hilang logika-logika seperti ini termasuk takaran dosis itu seolah-olah herbal itu seluruhnya hanya tradisional padahal ada rasionalisasi dan dosis ilmiahnya. Seperti itu ya, Mas Multi ya. Ya, Mas Ibrahim, Dok. Ayo, ada lagi Bapak Ibu, sahabat umat, mumpung masih ada Dokter Kinto nih. Jadi chatroom itu Mbak Hera, Iya. dokter apa? Ada beberapa mungkin di chatroom kemudian ada beberapa. Apakah ada obat? Ada pertanyaan nih. Dokter, apakah ada obat non kimia atau jamu untuk penderita asma untuk usia anak SD? Usia 47 tahun dan anak SD. Terima Jadi kasih. gini, Itu ya, dari Burhan. Pak Burhan ya. Jadi kalau saya tadi saya singgung itu bisa sambiloto, pakai mints dan adas ya. Sambiloto, mints, adas. Kalau untuk anak-anak tadi dosisnya kalau serbuk itu ya separuhnya dewasa. Kalau misalkan 2 gram nanti pakai 1 gram aja. Terus kalau untuk dewasa 47 tahun ya bisa menggunakan kalau takaran serbuknya ya sekitar 2 sampai 5 gram disesuaikan di situ. Apa namanya pemakaiannya gitu. Itu Pak Burhan. Jadi dicampur aja itu Pak. Terus nanti direbus dengan 3 gelas air jadikan 1 gelas gitu. Diminum sehari 3 kali sebelum makan. Kalau nggak ada masalah lambung ya. Kalau ada masalah lambung ya setelah makan. Gitu. Begitu. Dok, kalau pengalaman saya sendiri ya, saya tuh udah kemarin gara-gara minum kopi, terus berdebar-debar, terus keringat dingin. Itu biasanya kopi yang ada creamernya itu seperti itu. Terus saya afirmasi sendiri, kayaknya enggak. Tapi kalau saya pikir, wah saya kok deg-degan terus, otomatis kan secara terus-menerus rasa deg-degan itu selalu ada. Lah ini udah tak kasih obat lansoprazol sama sukrafat, itu sampai sekarang masih belum nyaman, Dok. Nah, itu harus bagaimana, Dok? Soalnya dulu saya pernah GERD. Nah, istilahnya kayak diteropong gitu. Jadi klepnya yang di atas itu membuka. Jadi nggak Ya, bisa nutup gitu, Dok. ya, 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 betul. Itu kondisi GERD itu betul. Karena ada masalah di klep itu sprinter ya di atas itu nggak nutup rapat gitu. Sehingga Ya. ada istilahnya ada isi lambung itu yang naik gitu lah. Ya seperti itu. Nah, nanti dipakainya ini ya apa bisa menggunakan itu pala ya, kemudian daun sembung ya, kemudian pegagan. Jadi pala, daun sembung, pegagan. Itu yang bisa untuk membantu. Kemudian nanti dikombinasi pakai asam amino arginin ya, asam amino L-arginin. Jadi boleh kombinasi dengan suplemen untuk kasus jenengan tadi, Mbak Ira. Ya. Gitu. Tapi bahan-bahan bakunya tersebut kan saya kurang begitu paham, Dok. Apakah di tempatnya klinik panjenengan ada produk-produk seperti itu? Ya, ada. Namun kalau misalkan kita mau
dengan swamedikasi itu memang bisa nanti di pasar Beringharjo itu memang sudah tersedia semuanya, kecuali yang L-arginin itu kita bisa membelilah di apotek gitu kan. Ya. Dia asam amino saja, asam-asam amino yang sangat bagus untuk kasus seperti GERD tadi ya, di kasusnya dengan itu. Seperti itu. Monggo ada lagi yang bertanya, silakan. Waktu masih panjang. Dan anggapi Pak Muhari ini, misalkan kalau jamu itu distribusi, kita akan menjadi eksportir herbal, itu betul sekali. Ya, jadi saya itu kan punya koneksi dengan Kimia Farma gitu. Kimia Farma itu kebutuhan untuk salah satu produknya ya, untuk namanya Batugin gitu ya. Batugin itu butuh tempuyung itu sebulan itu 20 ton kering ya, itu setara dengan 100 ton kurang lebih basahnya itu. Itu baru satu produk aja loh ya, baru satu produk dari yang dihasilkan oleh BUMN Kimia Farma gitu. Belum produk yang lain, belum produk-produk yang ada diproduksi oleh usaha-usaha kecil. Belum lagi kalau pasarnya dikembangkan ke luar negeri, itu baru pasar di dalam negeri aja. Batugin elixir itu belum bisa terpenuhi bahan bakunya atau tempuyungnya itu kan, bahan bakunya tempuyung itu. Tempuyungnya itu kebutuhannya besar sekali. Nah, itu yang akan mengangkat hulu. Jadi nanti para petaninya itu ikut terangkat kesejahteraannya. Jadi pembangunan yang berbasis dari hulu sampai hilir gitu. Tadi saya sampaikan ini dampak ekonominya luar biasa kalau diseriusi. Masalahnya ya mohon maaf ya, saya buka-bukaan aja nih. Tidak ada satu partai pun yang mengangkat isu tentang jamu, tidak ada. Kemarin saya sampaikan Pak Muhari itu. Tidak ada yang mengangkat tentang isu ini. Padahal devisa negara terbesar yang belum bisa dikooptasi oleh oligarki itu cuma jamu, lainnya apa coba? Semuanya sudah. Logistik, bahan pokok, minyak goreng, semuanya sudah. Jadi sebetulnya umat ini harus dicerahkan lewat jalur mana dia bisa membangun bangsanya itu. Saya katakan lewat jamu, tapi harus diurai dari hulu sampai hilir. Jadi ada semacam roadmap gitu, harus ada roadmap. Itu Mas Pak Muhari tanggapan saya. Kalau fenomena sekarang kan kalau puskesmas itu kan pusat kesehatan masyarakat ya dok. Jadi kalau pasiennya sedikit, itu kan sebenarnya kan pemerintah juga, berarti kan masyarakat lebih pada sehat nih, berhasil untuk kesejahteraan masyarakatnya, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Tapi dari segi pemerintah sendiri, kalau cakupannya pasiennya menurun, mesti pada ditegur dok, itu bagaimana? Nah, sekarang begini, kita kan punya kader di bawah puskesmas itu, seperti kalau untuk anak balita itu kan posyandu, terus ada lagi pos lansia, prolanis dan seterusnya. Berarti parameternya harus dari bawah, jangan dari puskesmasnya. Kalau misalkan memang angka kesakitan penduduk itu sehat, meningkat, berarti nanti angka kesakitannya turun gitu. Artinya parameternya harus diubah. Kalau sampai ada puskesmas rame dianggap berhasil, kalau sepi dianggap nggak berhasil, itu harus diturunkan parameternya ke bawah. Jadi ke bawah itu maksudnya kenapa sepi? Oh ternyata di tingkat penduduk kepada sehat kok. Nah, parameternya ada di sana. Di program-program ada posyandu, posyandu lansia, prolanis, ada di sana tuh. Tidak hanya melihat yang angka kunjungannya gitu. Terus yang kedua juga harus dilihat ini asupan dana yang penggunaan asupan obat-obatan dari
dari gudang farmasi di tengah kabupaten. Itu juga harus dikoreksi, maksud saya. Perencanaan yang tidak tepat tadi sudah saya sampaikan dari puskesmas ya, itu menyebabkan banyak obat yang di gudang farmasi itu expired dan itu belanja negara yang terbuang besar di sana. Nah, itu juga harus menjadi parameter yang dijadikan sebagai kinerja dari rumah sakit puskesmas juga. Kalau dia mengorder obat yang tidak didasarkan pada epidemiologi penyakit di lingkungan kecamatan, ya menyebabkan kemudian obatnya banyak yang over time ya expired, itu juga harus dikoreksi sebagai kinerja yang apa ya istilah saya ya harus dinilai gitu, tidak hanya dari kunjungan. Saya kira itu Mbak Eno. Ya. Jadi kita harus istilahnya mindset dari masyarakat itu kan yang penting kita harus menjaga kesehatan. Istilahnya jangan takut kalau misalnya dia kadang kan masyarakat awam tuh dia udah kena hipertensi gitu, dicap dia sakit hipertensi. Dia sendiri jadi udah bingung. Jadi soalnya kan kadang dokter ngasihnya pokoknya harus seumur hidup minum obat seperti itu. Kebanyakan kan lansia-lansia seperti itu sih dok untuk mengeluhnya. Jadi soalnya dia takut nek nggak minum obat, dia takut nggak sembuh-sembuh. Tapi kalau dia minum obat terus, ginjalnya yang kena. Jadi kan ini dilema dari masyarakat sebenarnya masyarakat kita sendiri dok. Ya tadi kalau saya menyampaikan kalau misalkan pada beberapa kasus dia harus minum jangka panjang misalkan seperti TBC juga. Itu yang saya teliti bersama teman di dokter di Surabaya itu pasien yang mengkonsumsi obat TB, kemudian dia juga mengkonsumsi herbal dari jenis jahe merah, mengkudu, dan albumin, itu ternyata penyembuhannya lebih cepat. Dari prediksi harusnya itu 9 bulan, katakanlah dia lebih cepat daripada itu. Karena kombinasi dengan tadi, dengan jahe merah, mengkudu, albumin, gitu. Nah, logika seperti ini itu juga logika rasionalisasi di dalam proses optimalisasi terapi gitu. Jadi jangan menggunakan hanya obat sintetik gitulah. Kalau perlu dikombinasi karena pada pasien TB itu biasanya mengalami hipoalbumin atau kadar albuminnya menurun. Nah, kalau nggak dibooster dari albumin dari luar, terus gimana proses penyembuhannya akan lambat. Gitu. Nah, logika ini yang harus juga diterapkan. Pokoknya nanti kalau ini sudah ada concern pemerintah di dalam konsep optimalisasi terapi, misalkan ada satu isu yang digulirkan di situ bahwa puskesmas harus mengintegrasikan pengobatan tradisional atau pengobatan herbal, ya, ini nanti akan terdorong lagi. Karena sebelumnya itu sudah ada direktoratnya di Kemenkes, sekarang dibubarkan direktorat itu. Nggak ada. Berarti ini tantangan buat Partai Umat nih. Semoga Partai Umat mendapat kursi di legislatif sehingga bisa Harus menyalurkan jihad kalau aspirasi ini. partai ini. Ya. Iya dok. Bismillah, semoga kita berhasil mendapatkan kursi legislatif ya dok ya. Ya, selama tadi bahwa isu yang diambil itu menyentuh pada seluruh kebutuhan masyarakat, insya Allah dukungannya kuat gitu. Ini kan kesehatan menjadi kebutuhan semua masyarakat. Iya. Setiap individu dalam sebuah komunal gitu kan, pendidikan juga, kesejahteraan juga gitu. Ya, isu-isu seperti ini yang mestinya untuk mendapatkan simpatik dari perhatian dari masyarakat harus ditumbuhkan awareness tentang perkara-perkara ini. Gitu. Ya, monggo sahabat umat. Ya, menarik sekali dok. Waduh, luar biasa ini. Jadi PR-nya banyak ini. Kita jadi tercerahkan dan ya betul artinya PR perjuangan. Ya memang sebenarnya kalau kita bicara tentu banyak aspek ya. Karena memang kezaliman di negeri kita ini sudah Sudah marah. complicated dok. Jadi udah kita bicara ekonomi, keadilan ekonomi, ya, artinya banyak sekali yang jadi PR kita bersama. Tentu ini saya kira menjadi masukan sangat luar biasa ya Karom kita tentang isu kesehatan ini. Moga-moga nanti ya kita akan mencari ya tentu dengan waktu yang pendek ya. Kita terserang ini kita juga berburu waktu nih dok kalau sekarang berburu waktu dengan hanya 110 hari lah ya menuju tanggal 14 Februari ini memang
butuh effort yang tidak mudah. Tapi insya Allah tentu ini jadi catatan kita di Partai Umat ketika nanti insya Allah kita diberikan amanah ya baik melalui legislatif bahkan juga di eksekutif, karena insya Allah Partai Umat kita ini kalau nanti bisa lolos eh, legislatif gitu, kalau nasional cukup parliamentary threshold, kalau di daerah insya Allah kita juga akan bisa mengusung apa namanya bupati wali kota dong. Jadi artinya di posisi ini kita juga punya kalau belum bisa mempengaruhi secara nasional, tapi minimal secara lokal pun kita bisa juga berperan. Saya kira peran-peran hari ini karena otonomi daerah kita juga punya peran-peran yang sesungguhnya bisa ya kami melihat bagaimana bupati yang punya goodwill yang baik itu ternyata juga berdampak serius ya. Bahkan kalau kita lihat mesti seperti Pak Anies Rashid Baswedan itu kan beliau berangkatnya dari gubernur gitu. Artinya ketika gubernur berprestasi baik ya itu akan bisa jadi tetap akan jadi bisa jadi apa barometer nasional. Saya kira kita bisa banyak berjuang nih dari banyak aspek dari legislatif bahkan juga di eksekutif gitu. Ya tentu kita butuh support semuanya ya, termasuk Dr. Gintoko dan jejaring semuanya ini saya kira perlu kita rapatkan barisan soft mat kita karena memang kita melawan sebuah sistem politik yang hari ini juga absurd sekali gitu ya. Politik uang ya kalau nggak ada uang nggak bisa terpilih dan sebagainya. Ini kita juga melawan kondisi yang juga tidak mudah. Ya biarpun kita juga alhamdulillah ada beberapa teman yang mulai punya satu model yang baik-baik dan insya Allah ya ini ya kita punya keyakinan lah insya Allah kita bisa lolos gitu dan mohon doanya teman-teman semua ya kajian karom kita bisa lolos parlemen threshold, di DIY kita bisa mengisi semua dapil, insya Allah nanti 2024 karena bulan September udah pilkada serentak, kita juga bisa mengusung bupati, wali kota gitu. Kalau gubernur tidak boleh gitu karena undang-undangnya mungkin. Jadi kita bisa mengusung bupati wali kota dan itu juga peran-peran strategis yang saya kira peran-peran jihad ya karena kita memang sebagai partai baru tentu butuh proses untuk menuju ke titik yang paling ideal. Tapi saya kira kalau nanti kemudian ini kita mulai dari roadmap kecil gitu ya level DIY, level kabupaten kota terus meluas saya kira ya tidak apalagi DIY ini kan punya ya punya spektrum yang nasional lah apapun ya di dalam banyak hal gitu. Nah ini saya kira juga satu apa masukan yang luar biasa. Insya Allah ini jadi catatan kami di Partai Umat diskusi kita malam hari ini. Terima kasih sekali Dr. Gintoko yang telah memberikan satu masukan yang luar biasa tentang isu di dunia kesehatan yang selama ini kita memang tidak pernah ya mengeksplorasi secara spesifik. Gitu. Alhamdulillah malam hari ini kita banyak masukan gitu. Insya Allah ini bisa jadi bahan kita semua. Kalau boleh nanti juga bahan paparan yang tadi disampaikan mungkin bisa di-share lewat chatroom atau kalau tidak lewat teman-teman yang tim apa Karom yang mungkin juga kami sangat senang sekali karena kita juga berharap bahan-bahan ini akan bisa menjadi masukan kita untuk menyusun kerangka arah kebijakan perjuangan Partai Umat untuk di parlemen maupun di eksekutif di waktu yang akan datang. Terima kasih sekali Dr. Gintoko dan sahabat-sahabat semua. Kami atas nama pengurus Partai Umat tentu bahagia sekali ya bisa diskusi pada Karom ke-26. Terima kasih Mbak Era, kami persilahkan kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dwi Kusnandoro. Untuk kita memang harus berjuang nih untuk oligarki yang ada di negara kita ini. Soalnya kan dari perusahaan raksasa dari obat-obat tersebut itu dia juga memberikan fasilitas kepada dokter-dokter yang memakai obatnya, sehingga dengan dokter-dokter yang memakai obat dari produk-produk itu dia bisa kebanyakan kan touring ke luar negeri, jalan-jalan. Nah itu kan dari sponsor dari obat-obat tersebut. Terima kasih kepada Dr. Gintoko, Sarjana Farmasi Magister Sains Apoteker atas materinya pada malam hari ini dan sangat bermanfaat buat kami semuanya. Dan nanti insya Allah dengan adanya kursi parlementer dari Partai Umat, kita nanti bisa
merealisasikan untuk impian dari kita. Misalnya indeks pembangunan manusia Indonesia adalah pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Jadi dengan 3 hal tersebut teratasi, insya Allah nanti menjadi negeri yang makmur. Amin. Dan dari adanya obat-obat herbal tersebut, jadi kita bisa mengatasi seperti penyakit-penyakit yang kayak asam urat, yang sepele-sepele, yang tidak kronis kayak gitu, bisa tidak usah tiap hari konsumsi. Misalnya tensinya tinggi, misalnya katopril atau amlodipin gitu tiap hari tidak bisa kita konsumsi, jadi otomatis harus kita alihkan edukasi ke mereka tentang obat-obat herbal yang ada di tanaman yang ada di negara kita sendiri. Seperti itu. Dan dengan kita harus dengan budaya yang harus kita ungkapkan. Jadi kan otomatis keadaan atau budaya yang tiap hari kita lakukan itu yang bisa kita jalankan. Jadi udah kebiasaan, lah itu bisa nanti terrealisasi di masyarakat. Dan untuk acara malam hari ini udah selesai. Untuk acara selanjutnya adalah alhamdulillah tak terasa pada malam hari ini telah sampai pada penghujung waktu. Maka dari itu selaku pembawa acara kami minta maaf apabila ada salah kata yang tidak berkenan di hati para hadirin. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih.